Good morning dari Beijing. Pagi-pagi sekitar jam 8-an, kami sudah jalan kaki dari hotel menuju ke Temple of Heaven. Temple of Heaven ini buka dari jam 8 pagi dan tutup jam 6 sore. Untuk tiketnya, kita bisa beli langsung on the spot di counter. Bayarnya bisa pakai cash ataupun Alipay. Harga tiketnya kalau yang bisa masuk ke dalam kompleks tempelnya itu 34 yuan per orang. Kalau cuma mau di bagian luarnya itu cuma 15 yuan per orang. Tiketnya jangan hilang ya, karena setiap masuk ke bangunan utama nanti harus lewat gate pemeriksaan tiket lagi. Waktu itu kita masuknya dari East Gate, dan karena masih pagi itu belum antri. Jadi Temple of Heaven ini kompleks yang sangat luas, yang terdiri dari 3 bangunan utama dan taman yang sangat luas. Tamannya ini banyak pohon yang sudah berusia ratusan tahun. Luas total keseluruhan kompleks ini adalah 273 hektar atau sekitar 3 kali lipat dari luasnya Forbidden City. Jadi kebayangkan luasnya tuh seberapa luasnya. Temple of Heaven ini dulu selesai dibangun pada tahun 1420, jadi sekarang sudah berusia 604 tahun. Dulu dibangun sebagai tempat kaisar dinasti Ming dan Qing untuk berdoa dan memberikan persembahan kepada Dewa Langit untuk memohon hujan dan hasil panen yang melimpah setiap tahunnya. Acara doa ini dilakukan setiap musim semi dan juga musim dingin untuk berterima kasih atas anugerah yang telah diberikan. Kalau mau ke sini, kalau bisa datangnya pagi-pagi ya, karena lihat aja nih, ini tuh jam 9 pagi, tapi udah ramenya kayak gini. Makin siang itu bakal makin banyak rombongan tur. Dan jangan lupa sarapan yang kenyang dulu sebelum datang ke sini, karena kompleksnya ini luas banget. Ini adalah salah satu bangunan utama yang dulunya dipakai sebagai tempat kaisar berdoa memohon hasil panen yang bagus pada bulan pertama kalender Imlek. Tingginya 38 meter dan diameternya 36 meter. Bentuknya ini bulat dan berwarna biru melambangkan langit dengan dikelilingi tembok persegi yang melambangkan bumi. Dulu bangunan asli pernah kebakaran karena tersambar petir pada tahun 1889, lalu beberapa tahun setelahnya baru dibangun ulang. Di sini tuh salah satu tempat yang ikonik ya. Banyak banget photoshoot yang pakai tempat di sini. Dan di pintu masuk itu sebenarnya banyak fotografer freelancer yang nawarin jasa foto. Ini namanya Jembatan Danbi. Ini adalah jembatan yang menghubungkan antara selatan dan utara. Lebarnya 30 meter dan panjangnya 360 meter. Di sini tuh ada 3 jalur. Jalur yang tengah itu khusus untuk jalur dewa. Yang lewat sini cuma boleh Kasim yang bawa papan nama Dewa Langit. Lalu di jalur kiri itu untuk kaisar dan di jalur kanan untuk tempat jalannya pejabat tinggi. Nah, kenapa dinamakan jembatan padahal ini cuma jalanan?
Karena sebenarnya di bawahnya ini adalah terowongan. Dulu tuh terowongannya dipakai sebagai jalan masuk bawa binatang yang akan dijadikan untuk persembahan doa. Setelah jembatan Danbi tuh ada bangunan utama lain, tapi waktu itu kami sudah lelah. Kami skip dan kami jalan untuk mencari pintu keluar. Untuk mencapai pintu keluar, kami melewati taman yang sangat luas, yang pohonnya itu sudah berusia ratusan tahun. Sepanjang jalan kami tebak-tebakan berapa umur pohonnya, karena di setiap pohon itu ada plakat yang menunjukkan umurnya udah berapa. Akhirnya sampai juga di pintu selatan. Capek banget jalan di sini, luasnya pakai banget. Dari sini kami langsung pesan Didi untuk menuju ke tempat makan siang. Untuk makan siang, kami akan ke restoran bebek packing terkenal yang brandnya ini sudah berusia 153 tahun. Untuk cabang yang terdekat dari Temple of Heaven itu adanya di Xianmen Street. Restoran ini tuh rame terus loh. Jadi setelah masuk, kita harus ambil nomor antrian di depan. Lalu setelah itu duduk menunggu di waiting room yang udah disediain sampai dipanggil deh. Kalau misalnya datang ke Beijing, usahain kalau bisa makan di restoran ini ya, karena ini tuh beneran enak banget bebeknya. Makanan lainnya juga enak sih. Setelah selesai makan, kita jalan-jalan di Xianmen Street. Xianmen Street ini merupakan salah satu area pejalan kaki yang terkenal. Sudah berusia lebih dari 570 tahun, jalanan ini lebarnya 21 meter dan panjangnya 840 meter. Di sepanjang jalannya itu banyak toko-toko yang sangat menarik untuk dikunjungi. Dari Xianmen Street, kita pesan Didi lagi ke Nanluo Guxiang. Nah, pas udah sampai, pas turun mobil, di seberang tuh tiba-tiba lihat Cagi yang lagi rame. Jadi deh, cobain karena penasaran banget. Mau coba?
Nanluo Guxiang ini adalah jalan hutong yang terkenal di Beijing. Di sini itu banyak toko-toko yang jual makanan, barang-barang perintilan yang nggak penting tapi lucu-lucu banget yang di tempat lain tuh nggak ditemui. Ini merupakan salah satu tujuan wajib kalau misalnya datang ke Beijing, apalagi yang suka banget sama belanja. Dan karena ini adalah tempat turis, jadi jangan khawatir, semua barang itu ada nama dan udah ada harganya. Jadi kalau misalnya belanja, gampang banget, tinggal bawa barangnya ke kasir, lalu bayar, pakai Alipay gampang, tinggal scan doang, pastiin ada internet, lalu beberapa detik kemudian transaksi langsung selesai. Jadi walaupun nggak bisa bahasa Mandarin, kalau mau belanja nggak masalah, nggak perlu berkomunikasi soalnya. Paling juga penjualnya nanya sesuatu, terus kalau kita jawab dengan "Hah?", mereka juga langsung ngerti kita tuh turis. Terus juga ya palingan dia juga cuma tanya kok mau pakai kantong apa enggak. Kita jajan, belanja, lihat-lihat, jajan lagi, on repeat. Sampai saatnya udah malam, waktunya kita makan malam, lalu kembali ke hotel untuk beristirahat. Karena besok adalah The Great Wall Day. Sampai jumpa di video selanjutnya.